Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mubarak, ahli fikih, hadits dan sekaligus sufi besar yang lahir tahun 181 Hijriah, mempunyai pengalaman yang menarik. Suatu ketika ia menuturkan kisahnya. Satu ketika, aku ingin menjalankan ibadah haji dan ziarah ke kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba di tengah jalan, aku menemukan gundukan hitam. Aku dekati, aku teliti lebih lanjut, ternyata ia seorang perempuan tua. Ia mengenakan baju dan kerudung berbahan wol. Aku menyapa dia, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wanita itu menjawab, "Salamun qaulam mir Rabbir Rahim." Artinya, kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat 58. Aku mendoakannya, semoga Anda selalu dikasihi oleh Allah. Kemudian Abdullah bin Mubarak mencoba memulai dengan sebuah pertanyaan yang kemudian terjadi perbincangan antara Ibnu Mubarak dan wanita tua tersebut. "Anda sedang apa di sini?" Aku bertanya kepadanya. Wanita tersebut menjawab, namun tidak dengan kalimat seperti biasanya. Terdengar jelas oleh Ibnu Mubarak, wanita tua ini lagi-lagi membacakan ayat. "May yatlilillahu falahadiyalah, wa yazaruhum fitughyanihim ya'mahun." Artinya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 186. Aku menjadi tahu dan mengerti, kata Ibnu Mubarak, bahwa wanita ini adalah orang yang sedang tersesat di jalan. Aku menanyakan dia lebih dalam lagi, "Anda ini sebenarnya mau kemana?" Ibu tua menjawab, "Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami, ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir." Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra, ayat 1. Aku menjadi tahu, ia sudah menjalankan ibadah haji dari kawasan Masjidil Haram Makkah. Berikutnya, ia hendak melanjutkan perjalanan menuju Baitul Aqsa, Palestina. Aku menanyakannya lagi, "Berapa lama Anda di sini?" Ia menjawab, "Salasa layalin sawiya." Artinya, dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Quran Surat Maryam ayat 10. Aku berkata kepadanya, "Aku tidak melihat ada makanan di sekitar Anda di sini." Ia menjawab, "Wallazi huwa yutimuni wa yaskin." Artinya, dialah Allah yang memberikan makanan dan minuman kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 79. "Di sini, Anda berwudu dengan apa?" Tanyaku kepadanya. Jawabnya, "Falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba." Artinya, kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Quran Surat An-Nisa, ayat 43. Ayat ini menunjukkan bahwa dia tidak mendapatkan air, kemudian ia bertayamum memakai debu yang suci. Aku kembali bertanya, "Aku membawa bekal makanan. Apakah Anda berkenan?" Dia ternyata berpuasa. Wanita itu menyebut potongan ayat, "Summa atimmus siyama ilal laili." Artinya, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai masuk malam hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. "Ini kan bukan bulan Ramadan. Kenapa Anda puasa?" Aku bertanya kepadanya. Dia menjawab dengan ayat, "Waman tatawa khairan fa'inallaha syakirun alim." Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Dengan ayat ini, wanita tersebut dapat diketahui bahwa ia sedang mengerjakan puasa sunnah. Kita kan diperbolehkan membatalkan puasa ketika bepergian. Tanya aku lebih lanjut. Jawabnya, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Kenapa Anda ini tidak mau bicara sebagai aku berbicara kepada Anda? Jawabnya, Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Dari suku mana Anda ini? Aku bertanya lagi. Jawabnya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surat Al-Isra, ayat 36. Ayat ini menunjukkan bahwa asal-usul dia jika dijelaskan, tidak mungkin akan bisa diketahui oleh Ibnu Mubarak. Anda saat ini tersesat di jalan yang keliru. Maukah Anda aku bantu untuk sampai ke tanah halal area di luar tanah haram? Ia menjawab, La tatsriba, alaikumul yauma yakfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya, pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Quran Surat Yusuf ayat 92. Maksudnya berarti memberikan akses bantuan penyelamatan ke jalan yang semestinya. Mau tidak, jika engkau aku naikkan ke atas untaku, supaya Anda ini bisa menyusul rombongan Anda. Jawab wanita tua, wa ma tafalu min khairi ya'lamhullah. Artinya, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, pasti diketahui oleh Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian aku tundukkan kepala onta aku. Wanita itu tiba-tiba berkata, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian kutahan pandanganku menghindar dari memandangnya. Kukatakan kepadanya, naiklah. Saat ia hendak naik, tiba-tiba onta mendadak bangkit dan kemudian lari. Hal ini menyebabkan bajunya sobek. Ia kemudian mengatakan, Wa ma asyabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Aku mohon Anda bersabar, aku akan menundukkannya kembali. Wanita menjawab, Fafahamnaha Sulaiman. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Itu tandanya wanita tersebut memahami keadaan. Kemudian aku tundukkan ontaku. Wanita itu lalu menaikinya. Setelah berada di atas onta, ia membaca, Subhanallazi sahara lana haza wa makuna lahu mukrinin, wa inna ila rabbina lamun kalibun. Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Quran Surat As-Zukhruf ayat 13-14. Kupegang kendali unta, aku berjalan sembari berteriak. Wanita itu pun kemudian menegur dengan ayat, Waqsid fi masyika wahdud min sautik. Artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Quran Surat Luqman ayat 19. Mungkin maksud dia, tidak boleh keras-keras. Kemudian aku berjalan santai, pelan-pelan sambil mendendangkan sebuah syair. Ia pun membaca ayat lain lagi. Fakra'u matayasara minal Quran. Artinya, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Setelah itu, aku katakan kepadanya, Anda ini telah diberikan kebaikan. Ia menjawab, Wa ma yazakaru illa ulul albab. Artinya, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Saat aku sejenak sudah jalan, aku tanya dia, apakah ada punya suami? Dia menjawab, Ya ayyuhallazina amanu la tasalu, an asya'in tubda lakum tasukum. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu menanyakan kepada nabimu, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Abis mendapat jawaban demikian, aku menjadi diam 1000 kata. Aku sama sekali tidak berbincang-bincang lagi dengan dia sampai kemudian kita bertemu dengan rombongan dia. Baru setelah itu, saya tanyakan padanya, ada siapa kamu yang ada di kafilah itu? Dia menjawab, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Artinya, harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Quran Surat Al-Kahfi, 46. Atas jawaban itu, aku menjadi tahu kalau di rombongan tersebut terdapat anaknya. Kutanyakan padanya, tugas apa yang ia emban selama perjalanan haji. Jawabnya, wa alamati, wa bin najmihum yahtadun. Artinya, dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Saya menjadi tahu bahwa anaknya menjadi pemandu rombongan. Lalu saya bawa dia menuju perkemahan. Kemudian saya lempari pertanyaan lagi, siapa kamu yang ada di situ? Jawabnya dengan bertubi-tubi, wattahazallahu Ibrahima khalila. Artinya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa, ayat 125. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa, ayat 164. Ya Yahya huzil kitaba bikuwatin. Artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Quran Surat Maryam ayat 12. Seketika itu, aku panggil Ibrahim, Musa, Yahya. Tiba-tiba saya kedatangan pemuda yang berbinar laksana rembulan. Mereka menerimaku. Setelah aku duduk bersama mereka, wanita yang aku hantarkan tadi membaca ayat. Fabasu ahadakum biwarikikum hasihi ilal madinati falyanzur ayuha aska ta'aman falyatikum birizkim minhu. Artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Memang, kemudian salah satu di antara anak-anaknya itu kemudian keluar dan kemudian pulang dengan membawa makanan dan disajikan kepadaku. Wanita itu menyuruh, Kulu wasrabu haniyam bima aslaftum fil ayyamil haliyah. Artinya, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Sekarang, makanan kalian bagi saya merupakan sesuatu yang haram saya makan sampai kalian memberikan informasi tentang ibu ini yang sebenarnya. Di antara mereka ada yang menjelaskan, iya, begini. Ini adalah ibu kami. Sejak 40 tahun yang lalu beliau tidak berkenan berbicara kecuali dengan Al-Quran. Beliau khawatir jika terpeleset yang bisa menjadikan Allah yang Maha Kasih marah kepadanya. Maha Suci Allah yang kuasa terhadap apa saja yang Ia kehendaki. Aku menjawab, hal itu merupakan anugerah Allah yang Ia berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Allah yang mempunyai anugerah yang agung. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.